Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lalu perkenalkan, nama saya Maria dengan NIM 223233, kelas RA7, Prodi Manajemen, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Universitas Primagraha. Langsung ke pembahasannya saja, di mana saya akan membahas yaitu yang pertama, what. What itu? Apa itu OKR? OKR atau Objective and Key Reason, di mana adalah sebuah kerangka kerja atau metode yang digunakan untuk menerapkan, mengkomunikasikan, dan melacak tujuan, objek, serta hasil utama atau Key Reason yang terukur dalam suatu organisasi, tim, atau individu. Di mana yaitu ada penjelasan tentang OKR atau objektif, di mana yaitu tujuan, merupakan tujuan yang jelas, konkret, biasanya bersifat ambisius serta menginspirasi. Tujuan ini apa yang ingin dicapai. Yang kedua yaitu ada key reason, di mana hasil utama merupakan indikator atau hasil yang dapat diukur dan digunakan untuk menilai pencapaian tujuan tersebut. Biasanya terdiri dari 3 sampai 5 hasil utama yang spesifik dan kuantitatif. Selain itu juga ada fungsi dan tujuan OKR, di mana yaitu menyatukan tujuan individu, tim, dan perusahaan agar selaras dengan misi dan strategi perusahaan. Yang kedua yaitu ada meningkatkan fokus, disiplin, dan kolaborasi antara tim dengan tujuan yang jelas dan terukur. Yang ketiga yaitu ada mempercepat proses penentuan tujuan dengan metode yang sederhana dan transparan. Yang keempat yaitu ada memungkinkan penyesuaian dan adaptasi yang cepat terhadap perusahaan hingga meningkatkan inovatif dan mengurangi resiko. OKR pertama kali dikembangkan oleh Anne Grove pada tahun 1970-an saat menjadi CEO Intel, kemudian berpopuler oleh Jason Doerr yang memperkenalkan ke Google. Saat ini banyak perusahaan yang seperti Google, Netflix, dan lainnya menggunakan OKR sebagai alat manajemen tujuan dan strategi. Untuk selanjutnya yaitu ada when, kapan. Kapan Google menerapkan OKR? Google mulai menerapkan OKR pada tahun 1999 saat perusahaan ini masih sangat kecil dengan sekitar 40 karyawan pada waktu itu. Johan Doerr, di mana seorang investor dan mantan karyawan Intel yang mengenal OKR dari Andy Grove, memperkenalkan metode OKR kepada pendiri Google, di mana yaitu Larry Page dan Sergey Brin. Mereka menerapkan OKR karena belum memiliki sistem manajemen lain sehingga mereka memutuskan untuk mencoba metode sebagai cara mengelola tujuan dan eksekusi perusahaan. Selanjutnya atau di mana OKR ditetapkan di Google. OKR ditetapkan di Google secara keseluruhan di berbagai tingkatan organisasi, mulai dari level perusahaan, tim, hingga individu. Sejak tahun 2003, Google mengimplementasikan OKR sebagai metode utama untuk mengelola sasaran dan meningkatkan kinerja mereka secara keseluruhan. Secara spesifik, OKR di Google digunakan untuk yang pertama, yaitu menangkapan tujuan strategi perusahaan yang ambisius dan terukur dalam metode ketentuan biasanya triwulan. Yang kedua, yaitu menurunkan tujuan perusahaan ke dalam objek dan key reason yang lebih spesifik di setiap divisi dan tim. Selanjutnya juga ada yang menghubungkan tujuan individu dengan tujuan tim dan perusahaan hingga seluruh organisasi bergerak secara selaras. Terus juga ada memantau dan mengevaluasi pencapaian hasil secara rutin untuk memastikan fokus dan adaptasi terhadap perubahan. Ada how, bagaimana Google menerapkan OKR. Google menerapkan OKR dengan cara yang sistematis dan konsisten di seluruh organisasi melalui beberapa langkah utama, di mana yaitu yang pertama ada menetapkan visi dan misi yang jelas sebagai landasan dalam menerapkan tujuan objek yang sesuai dengan arahan strategi perusahaan. Tujuan tersebut harus spesifik, menantang, dan menginspirasi. Yang kedua yaitu ada menyusun objektif dan key reason yang smart,
di mana setiap objektif biasanya memiliki 3-5 key lesson yang bersifat kuantitatif dan terukur membantu mencapai tujuan tertentu. Yang ketiga yaitu ada menggunakan siklus triwulan, di mana untuk menetapkan, memantau dan mengevaluasi OKR setiap triwulan, Google memperbarui OKR sehingga tujuan tetap relevan dan dapat menyesuaikan dengan perubahan kondisi bisnis. Yang selanjutnya yaitu ada mendorong transparansi kolaborasi, di mana dengan tujuan OKR dapat diakses oleh seluruh karyawan. Hal ini memudahkan koordinasi antara tim dan individu serta memperkuat kolaborasi lintas departemen. Selanjutnya juga ada menetapkan batasan jumlah OKR agar fokus tetap terjaga, biasanya tidak lebih dari 5 objektivitas dan 5 key lesson per objektif. Google ini juga mengharapkan karyawan mencapai sekitar 70-80% dari target OKR agar tetap menantang namun realistis. Maka secara keseluruhan Google menerapkan OKR sebagai alat manajemen yang menghubungkan tujuan strategi perusahaan dan aktivitas karyawan, memastikan fokus, meningkatkan kolaborasi, mempercepat pencapaian hasil melalui siklus evaluasi dan berkelanjutan. Yang terakhir yaitu ada siapa yang terlibat dalam OKR. Dalam perusahaan OKR, Google yang terlibat meliputi seluruh lapisan organisasi, baik di mana yaitu ada individu karyawan. Setiap karyawan menerapkan OKR pribadi yang selaras dengan tujuan tim perusahaan. Biasanya setiap individu memiliki 4-6 OKR triwulan untuk menjaga fokus dan produktivitas. Yang kedua yaitu ada tim dan departemen. Tim menyusun OKR kolektif yang mengarah ke pekerjaan bersama dan memastikan kontribusi terhadap tujuan perusahaan secara keseluruhan. Manajemen dan pemimpin. Manajemen menerapkan OKR strategi tingkat perusahaan yang memantau pencapaian OKR tim dan individu. Mereka juga bertanggung jawab untuk mengkomunikasikan visi dan memastikan keterlibatan seluruh organisasi. Yang terakhir yaitu ada seluruh organisasi, di mana OKR bersifat transparan dan dapat diakses oleh semua anggota perusahaan sehingga mendorong kolaborasi, akuntabilitas, dan penyelarasan tujuan di semua level. Dengan kata lain, OKR Google melibatkan semua pihak dari tingkat individu hingga manajemen puncak yang secara bersama-sama menerapkan, melacak, dan mengevaluasi tujuan untuk memastikan keselarasan dan mencapai hasil secara spesifik. Tentu juga Google menerapkan pembelajaran untuk perusahaan-perusahaan di Banten dari penerapan OKR oleh Google dan dalam menciptakan SDM berkinerja tinggi. Perusahaan-perusahaan di Banten dapat mengambil berbagai penjelasan berharga dari cara Google menerapkan OKR atau objektif dan key lesson untuk menciptakan sumber daya manusia atau SDM yang berkinerja tinggi. Berikut beberapa penjelasan utama. Yang pertama yaitu ada menetapkan tujuan yang jelas dan terukur. Google menunjukkan pentingnya penerapan tujuan objektivitas yang spesifik, ambisius, dan realistis, serta mengukur hasil melalui key lesson kuantitatif. Yang kedua yaitu mendorong transparansi keterbukaan. Google menerapkan OKR secara terbuka di seluruh organisasi hingga setiap karyawan dapat melihat tujuan dan hasil yang ingin dicapai oleh tim lain. Yang ketiga yaitu melakukan evaluasi berkala dan fleksibel, di mana siklus OKR diterapkan di Google setiap kuartal memungkinkan menyesuaikan tujuan sesuai dengan dinamis bisnis. Yang keempat yaitu membangun budaya kerja berbasis hasil dengan fokus pada hasil yang terukur. Google menggeser budaya kerja dari aktivitas semata ke pencapaian outcome yang nyata. Yang kelima yaitu ada meningkatkan keterlibatan dan motivasi karyawan, di mana OKR yang menantang namun dapat dicapai membantu meningkatkan rasa kepemilikan dan motivasi karyawan. Perusahaan di Banten dapat menerapkan sistem penghargaan dan pengakuan berdasarkan pencapaian OKR untuk membangun semangat kerja yang tinggi. Yang keenam yaitu ada menyelaraskan tujuan inovatif dengan organisasi, di mana Google memastikan bahwa tujuan individu dan sistem selaras dengan visi dan misi perusahaan.
Perusahaan di Banten perlu memastikan setiap karyawan memahami kontribusi mereka terhadap tujuan perusahaan agar kerja lebih terarah dan sinergi. Dimana dengan mengadopsi prinsip-prinsip OKR dari Google, perusahaan di Banten dapat meningkatkan kerja sumber daya manusia secara signifikan melalui penerapan tujuan yang jelas, mengukur hasil yang objektif, evaluasi rutin, dan budaya yang transparan serta berorientasi hasil. Hal ini dapat membantu perusahaan tumbuh lebih cepat dan berdaya saing di pasar lokal maupun global. Mungkin itu saja yang bisa saya jelaskan, penjelasan dari OKR Google. Maka dari itu saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.